Stop! Apakah Anda tahu ada satu jenis makanan sehat yang Anda konsumsi setiap hari yang diam-diam tanpa Anda sadari sedang menghancurkan ginjal Anda? Percayalah, ini bukan sekedar teori. Selama lebih dari 15 tahun praktik, saya telah menyaksikan puluhan lansia datang ke rumah sakit dengan gagal ginjal stadium akhir. Mereka semua memiliki satu kesamaan yang mengejutkan. Mereka bangga sudah hidup sehat dengan makan bayam, kacang-kacangan, dan buah setiap hari. Tapi kenapa ginjal mereka justru rusak parah? Ini bukan cerita fiksi horor. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami ribuan lansia di Indonesia setiap tahunnya. Makanan yang mereka pikir baik justru menjadi dalang utama di balik kerusakan ginjal mereka. Bayangkan, Anda berpikir sedang berinvestasi untuk kesehatan, tapi tanpa sadar justru meracuni organ vital tubuh Anda sendiri. Fakta paling menyakitkan adalah kerusakan ini sebenarnya 100% bisa dicegah jika mereka tahu rahasia yang akan saya bongkar hari ini. Jangan sampai Anda atau orang tua tercinta menjadi korban berikutnya dari kesalahpahaman mematikan ini. Tonton video ini sampai selesai karena informasi ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Selamat datang di Tips Lansia. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di video kali ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Di sini, kita berbagi informasi kesehatan terpercaya, khusus untuk para lansia dan keluarga yang peduli. Kali ini, saya ingin bercerita tentang Ibu Mustika, seorang pensiunan guru yang datang ke klinik saya dengan keluhan kelelahan ekstrim dan bengkak di kaki. Di usia 61 tahun, Ibu Mustika adalah contoh lansia yang sangat disiplin dalam menjaga kesehatan. Setiap pagi beliau sarapan smoothie bayam, kacang almond, dan buah-buahan. Siang hari, menu favoritnya adalah salad dengan taburan kacang mete yang melimpah. Bahkan, di malam hari beliau tak pernah lupa minum suplemen kalsium dan jus sayuran hijau. Dari luar, pola makan Ibu Mustika terlihat sangat ideal. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium benar-benar mengejutkan saya dan Ibu Mustika. Kadar kreatinin beliau melonjak hingga 3,2 mg per desiliter, hampir 3 kali lipat dari batas normal. Fungsi ginjalnya hanya tersisa 30% dan masuk kategori gagal ginjal stadium 3. Setelah ditelusuri, biang keladinya adalah makanan-makanan sehat yang dikonsumsi beliau ternyata mengandung oksalat tinggi. Tanpa disadari, selama bertahun-tahun, dengan niat baik ingin hidup sehat, Ibu Mustika justru telah meracuni ginjalnya sendiri. Untungnya, kami masih bisa menyelamatkan fungsi ginjal yang tersisa dengan perubahan pola makan yang drastis. Kisah Ibu Mustika ini adalah peringatan nyata untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Informasi ini akan membantu kami menyesuaikan konten yang lebih relevan untuk Anda. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan keluarga. Sekarang, mari kita bahas secara detail. Kesalahpahaman fatal tentang makanan sehat. Kesalahpahaman paling fatal yang sering saya temui adalah anggapan bahwa semua makanan alami dan berlabel sehat boleh dikonsumsi sebanyak-banyaknya tanpa batas. Banyak lansia bangga bercerita bahwa mereka sudah makan sehat dengan mengonsumsi smoothie bayam setiap pagi, camilan kacang almond setiap sore, atau jus sayuran hijau sebelum tidur. Mereka mengira semakin banyak mengonsumsi makanan super sehat ini, semakin baik pula bagi tubuh. Pemahaman ini sangat berbahaya, terutama bagi ginjal yang sensitif terhadap beban kerja berlebih. Faktanya, dalam dunia medis ada prinsip penting. Dosis membuat racun. Artinya, bahkan makanan paling sehat sekalipun bisa menjadi berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Bayam memang kaya vitamin dan mineral, tapi juga mengandung oksalat sangat tinggi. Kacang almond memang sumber protein dan lemak sehat, tapi juga mengandung oksalat yang signifikan. Ketika makanan-makanan ini dikonsumsi setiap hari dalam porsi besar, akumulasi oksalat akan terus menumpuk di dalam tubuh. Hal ini yang seringkali tidak disadari dan diabaikan, padahal dampaknya sangat serius. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah kurangnya pengetahuan tentang interaksi nutrisi. Banyak lansia mengonsumsi suplemen kalsium bersamaan dengan makanan tinggi oksalat. Mereka tidak menyadari bahwa kombinasi ini justru mempercepat pembentukan kristal kalsium oksalat di ginjal.
Mereka pikir sedang melakukan hal terbaik untuk tulang, padahal di saat yang sama, mereka sedang merusak ginjal secara perlahan. Niat baik ini akhirnya berujung pada kerusakan organ yang tidak dapat diperbaiki. Di era digital, edukasi yang salah atau tidak lengkap dari media sosial seringkali menjadi penyebab masalah ini. Postingan tentang makanan super seringkali tidak menyebutkan efek samping atau batasan konsumsi yang aman. Akibatnya, lansia mengonsumsi makanan-makanan ini dengan semangat tinggi tanpa memahami resikonya hingga akhirnya berujung pada kerusakan ginjal yang tidak dapat dipulihkan. Ini bukan lagi soal makanan yang sehat, tapi tentang bagaimana cara mengonsumsinya dengan bijak dan benar. Bahaya tersembunyi dari oksalat. Oksalat adalah senyawa organik alami yang terdapat dalam lebih dari 200 jenis makanan sehari-hari. Sayangnya, makanan-makanan yang sering dipromosikan sebagai superfood justru mengandung oksalat tertinggi. Bayam misalnya mengandung sekitar 750 mg oksalat per 100 gram. Jumlah ini sangat tinggi, mengingat batas aman konsumsi oksalat harian untuk lansia seharusnya hanya 40-50 mg. Bayangkan, satu porsi kecil bayam saja sudah puluhan kali lipat dari batas aman. Kacang mete yang sering dijadikan camilan sehat mengandung 262 mg oksalat per 100 gram. Almond mengandung 122 mg dan coklat hitam yang kaya antioksidan juga mengandung 117 mg per 100 gram. Bayangkan, jika seorang lansia mengonsumsi smoothie bayam, segenggam kacang mete, dan sepotong coklat hitam dalam satu hari. Total asupan oksalatnya bisa mencapai lebih dari 1.600 mg atau 32 kali lipat dari batas aman. Ini adalah resep pasti untuk kehancuran ginjal secara perlahan yang sayangnya tidak disadari oleh banyak orang. Proses akumulasi oksalat di ginjal terjadi secara bertahap dan tidak menunjukkan gejala di awal. Mula-mula, kristal oksalat kecil akan terbentuk di tubulis ginjal. Seiring waktu, kristal-kristal ini akan bergabung dan membentuk endapan yang lebih besar. Jika dibiarkan terus-menerus, endapan ini bisa menyumbat saluran ginjal dan merusak jaringan di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan fungsi ginjal menurun secara progresif. Kerusakan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi butuh bertahun-tahun. Ketika gejala seperti kelelahan atau bengkak muncul, biasanya kerusakan sudah cukup parah. Selain itu, ada faktor usia yang membuat lansia sangat rentan. Setelah usia 60 tahun, kemampuan ginjal untuk membuang oksalat menurun hingga 50%. Ditambah dengan produksi enzim oksalat degradasi yang berkurang, lansia menjadi sangat rentan terhadap akumulasi oksalat, bahkan dengan konsumsi yang relatif normal. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi oksalat berlebihan pada lansia dapat meningkatkan resiko gagal ginjal hingga 40%. Ini adalah bahaya tersembunyi yang perlu kita waspadai. Pentingnya hidrasi dan gerakan untuk kesehatan ginjal. Hidrasi yang cukup adalah kunci utama dalam mencegah akumulasi oksalat di ginjal. Air berfungsi sebagai pelarut yang membantu mengencerkan konsentrasi oksalat dalam urin sehingga mengurangi kemungkinan pembentukan kristal. Namun banyak lansia yang tidak menyadari bahwa kebutuhan air mereka justru lebih tinggi dibandingkan orang muda karena fungsi ginjal yang sudah mulai menurun seiring usia. Kurang minum air membuat urin menjadi lebih pekat, menciptakan kondisi ideal bagi kristal oksalat untuk terbentuk dan menumpuk. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang minum kurang dari 1,5 liter air per hari memiliki resiko 3 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami pembentukan batu ginjal. Idealnya, lansia perlu mengonsumsi 30-35 ml air per kilogram berat badan per hari. Jadi, untuk lansia dengan berat 60 kg, kebutuhan airnya sekitar 1,8 hingga 2,1 liter per hari. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik. Hindari minuman lain seperti teh atau kopi yang justru dapat meningkatkan ekskresi kalsium yang bisa memperburuk kondisi. Selain hidrasi, aktivitas fisik teratur juga berperan penting dalam menjaga kesehatan ginjal. Olahraga membantu meningkatkan aliran darah ke ginjal, memperbaiki fungsi filtrasi dan mempercepat eliminasi toksin, including oksalat. Lansia yang rutin berolahraga minimal 30 menit per hari memiliki fungsi ginjal yang 25% lebih baik dibandingkan yang tidak aktif. Tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan kaki, berenang atau senam lansia sudah sangat efektif. Kombinasi antara kurangnya hidrasi dan aktivitas fisik menciptakan kondisi sempurna untuk akumulasi oksalat. Urin menjadi pekat, aliran darah ke ginjal menurun, dan proses detoksifikasi terganggu. Inilah mengapa banyak lansia yang sudah makan sehat tapi tetap mengalami masalah ginjal jika tidak memperhatikan dua faktor krusial ini. Kedua faktor ini adalah pelengkap yang tidak boleh diabaikan dari pola makan yang sehat. 4.
Strategi pola makan seimbang untuk ginjal sehat. Pola makan yang aman untuk ginjal lansia harus mempertimbangkan keseimbangan antara asupan oksalat, kalsium, dan nutrisi lainnya. Kunci utamanya bukanlah menghindari makanan tinggi oksalat sama sekali, tetapi mengonsumsinya dengan bijak dan dalam porsi yang tepat. Konsep piring sehat ginjal yang saya rekomendasikan terdiri dari 50% karbohidrat kompleks rendah oksalat, 25% protein berkualitas, dan 25% sayuran dengan variasi tingkat oksalat. Dengan strategi ini, Anda bisa tetap menikmati makanan sehat tanpa merusak ginjal. Untuk karbohidrat, pilihlah sumber rendah oksalat seperti nasi putih, kentang, ubi jalar, dan roti gandum. Hindari quinoa atau biji-bijian tertentu yang mengandung oksalat tinggi. Protein hewani seperti ikan, ayam tanpa kulit, dan telur adalah pilihan ideal karena bebas oksalat dan tidak membebani ginjal jika dikonsumsi dalam porsi normal. Protein ini sangat penting untuk menjaga massa otot dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak tanpa memberikan beban tambahan pada ginjal. Untuk sayuran, terapkan prinsip rotasi dan variasi. Sayuran rendah oksalat seperti kubis, selada, timun, dan tomat bisa dikonsumsi setiap hari. Sayuran sedang oksalat seperti brokoli, wortel, dan kacang panjang boleh dikonsumsi 3 hingga 4 kali seminggu. Sementara sayuran tinggi oksalat seperti bayam, beet, dan kale sebaiknya dibatasi maksimal 1 hingga 2 kali seminggu dengan porsi kecil tidak lebih dari 50 gram. Dengan demikian, Anda tetap mendapatkan nutrisi tanpa menumpuk oksalat secara berlebihan. Timing konsumsi juga sangat penting. Hindari mengonsumsi makanan tinggi oksalat bersamaan dengan suplemen kalsium atau produk susu. Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi oksalat bersamaan dengan makanan kaya kalsium alami seperti tahu atau tempe dapat membantu mengikat oksalat di usus sehingga tidak diserap tubuh. Pola makan 3 kali sehari dengan 2 kali camilan sehat akan lebih baik daripada makan besar 2 kali sehari. Karena ini membantu menjaga beban kerja ginjal tetap stabil. 5. Tips memasak untuk menurunkan oksalat. Anda tidak harus berhenti makan makanan tinggi oksalat sama sekali. Dengan teknik memasak yang tepat, Anda bisa mengurangi kandungan oksalat dalam makanan hingga 30% bahkan sampai 87%. Merebus adalah teknik paling efektif karena senyawa oksalat larut dalam air. Saat merebus bayam selama 12 menit, kandungan oksalatnya bisa berkurang hingga 87%. Begitu juga dengan beet, kandungan oksalatnya turun 60% setelah direbus. Yang paling penting untuk diingat, air rebusan harus selalu dibuang. Jangan pernah menggunakan kembali air rebusan sayuran untuk memasak atau meminumnya, karena air inilah yang mengandung konsentrasi oksalat tinggi. Banyak lansia yang sayang membuang air rebusan karena takut kehilangan nutrisi, padahal justru air inilah yang menjadi sumber masalah. Jika ingin memanfaatkannya, gunakan untuk menyiram tanaman, bukan untuk konsumsi. Mengukus juga efektif mengurangi oksalat, meskipun tidak sebanyak merebus. Mengukus bayam selama 15 menit dapat mengurangi oksalat sekitar 42%. Teknik ini lebih baik untuk mempertahankan vitamin dan mineral lain yang tidak larut air. Sebaliknya, hindari teknik memasak seperti menumis dengan sedikit air atau memasak dengan microwave, karena metode ini tidak efektif dalam mengurangi oksalat. Perendaman sebelum memasak juga sangat membantu. Merendam sayuran berdaun hijau dalam air garam selama 30 menit sebelum dimasak dapat mengurangi oksalat hingga 15%. Untuk kacang-kacangan kering, perendaman semalam dilanjutkan dengan perebusan dapat mengurangi oksalat hingga 50%. Jangan lupa untuk selalu membuang air rendaman dan air rebusannya. Dengan trik memasak sederhana ini, Anda bisa menikmati makanan sehat dengan lebih aman. Setelah memahami bahaya yang mengintai, sekarang mari kita fokus pada solusi praktis dan takaran aman untuk menjaga kesehatan ginjal Anda. Ingat, kuncinya adalah moderasi dan pengetahuan. Takaran aman makanan tinggi oksalat untuk lansia: bayam, maksimal 50 gram per minggu, direbus dan air rebusan dibuang. Kacang mete, maksimal 15 gram atau 1 sendok makan per hari. Almond, maksimal 20 gram atau 7 hingga 8 butir per hari. Coklat hitam, maksimal 20 gram per hari. Teh, maksimal 2 cangkir per hari, hindari teh pekat. Kacang tanah, maksimal 25 gram per hari. Makanan pengganti yang lebih aman: ganti bayam dengan selada, kubis, atau sawi putih. Ganti kacang mete dengan kacang merah atau kacang hijau direbus. Ganti almond dengan walnut, porsi sama. Ganti teh dengan air putih atau teh herbal rendah oksalat. Pedoman hidrasi aman:
Minum 8 hingga 10 gelas air putih per hari, sekitar 2 hingga 2,5 liter. Tambahkan sedikit garam dan lemon untuk elektrolit. Hindari air es, pilih air bersuhu ruang. Bagi konsumsi air sepanjang hari, jangan sekaligus banyak. Kesehatan ginjal di masa lansia memerlukan perhatian khusus dan pengetahuan yang tepat. Tidak semua makanan berlabel sehat, aman dikonsumsi dalam jumlah besar, terutama bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun. Oksalat yang terkandung dalam bayam, kacang-kacangan, dan coklat memang memberikan manfaat, tetapi jika berlebihan, bisa menjadi racun yang merusak ginjal secara perlahan. Kunci utama menjaga kesehatan ginjal adalah keseimbangan dan moderasi dalam segala hal. Pola makan yang bervariasi dengan membatasi makanan tinggi oksalat, hidrasi yang cukup, dan aktivitas fisik teratur adalah 3 pilar utama pencegahan gagal ginjal. Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin juga sangat penting, karena kerusakan ginjal seringkali tidak menunjukkan gejala sampai stadium lanjut. Bagaimana dengan Anda, Bapak dan Ibu? Apakah selama ini Anda juga mengonsumsi makanan-makanan tinggi oksalat dalam jumlah besar tanpa menyadari resikonya? Sudahkah Anda memeriksakan fungsi ginjal secara rutin? Jangan tunda lagi untuk melakukan evaluasi pola makan dan pemeriksaan kesehatan, karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Ajak teman lansia Anda. Informasi berharga ini tidak boleh Anda simpan sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman lansia, keluarga, dan orang-orang terkasih yang perlu mengetahui bahaya tersembunyi dari makanan sehat. Satu informasi yang Anda bagikan bisa menyelamatkan fungsi ginjal seseorang dan mencegah penderitaan yang tidak perlu. Mari bersama-sama menciptakan komunitas lansia yang sehat dan bahagia dengan pengetahuan yang tepat. Jangan lupa like video ini, subscribe ke Tips Lansia, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami. Kesehatan Anda adalah prioritas kami.